Shalom Super Kids. Shalom. Wah, gimana nih kabarnya hari ini? Semuanya merasa semangat dan sukacita kan? Semangat dong Kak. Oke, yang merasa semangat kakak undang untuk adik-adik yel-yel Super Kids ya. Kita ambil posisi yuk. Sudah siap adik-adik? Sudah dong Kak. Bagaimana kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita mau menari buat Tuhan ya. Tiada berkasihan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau nyanyiin lebih semangat lagi ya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya mana? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang kalau kata-kata aku, tunjuk ke aku ya diri kita. Kalau tuh kata-katamu, kalian tunjuk ke samping kanan kirinya, oke? Oke Kak. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jempolnya boleh diangkat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang mau lompat boleh sambil lompat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lama ya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Jempolnya di atas. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Gimana? Masih semangat kan adik-adik? Masih dong Kak. Oke, kalau yang masih semangat kakak minta jam 1 kali. Jam. Kakak minta jam 3 kali. Jam, jam, jam.
dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kasih tepuk tangan yang meriah. Wow, hari ini semangat banget ya adik-adik. Kakak percaya minggu depan pasti lebih semangat lagi. Oke, sekarang kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau fokus sama Tuhan, kita buka telinga kita buka hati kita mau datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin Tuhan, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi
selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang bertugas. Shalom Super Kids, apa kabarmu hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa ya. Nah, kakak mau tanya nih, siapa yang udah gak sabar buat dengerin firman Tuhan? Angkat jempolnya. Semuanya angkat jempolnya. Oke, sekarang boleh turun lagi. Karena udah gak sabar dengerin firman Tuhan, kakak bakal langsung sampaikan. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari kisah Yabes. Sekarang kita buka yuk Alkitabnya di 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai 10. Yuk baca sama-sama. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah Yabes ini? Yang pertama, kita mau tandain arti nama Yabes. Di ayat 9 tadi, kita baca ya, arti nama Yabes itu adalah kesakitan. Nah, kakak yakin nama adik-adik pasti di sini artinya bagus-bagus, pasti artinya baik-baik. Karena orang tua kita pasti mengharapkan yang terbaik untuk anaknya. Nah, sama juga di saat Yabes lahir, di Yahudi arti nama itu dipercaya menentukan jalan hidupnya seseorang. Jadi arti nama Yabes yaitu kesakitan, berarti di hidupnya Yabes nanti bakal terjadi kesakitan dan kesengsaraan di hidupnya dia. Nah, tapi apa yang Yabes lakukan dalam kesengsaraannya, dalam kesakitannya, dalam penderitaannya? Coba yuk kita baca di ayat 10. Baca kalimat pertamanya aja ya, kakak bacain. Yabes berseru kepada Allah. Apa yang Yabes lakuin teman-teman? Dia berseru kepada Allah. Dia gak ngomel-ngomel tapi dia apa? Berseru kepada Allah. Nah, Yabes ini gak menyerah sama kondisi yang dialami. Kondisi kesakitan, kondisi penderitaannya. Dia bukannya pasrah sama keadaan, dia bukan yang ngomong sama mamanya, "Mama kenapa sih arti namaku itu kesakitan, kenapa gak yang lain?" Enggak adik-adik. Tapi yang Yabes lakukan adalah berseru kepada Allah dan gak menyerah sama situasi yang dia hadapi. Nah, selain dia gak menyerah, dia juga sungguh-sungguh berdoa pada Allah. Nah, mungkin kakak udah sering banget sampaikan tentang hal ini ya. Nah, tapi sekarang kita mau coba baca di kalimat terakhir doanya Yabes. Nah, kakak bacain. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oke, coba adik-adik di sini ingat-ingat lagi. Arti namanya Yabes apa tadi? Kesakitan. Tapi Yabes di sini berdoa pada Allah apa? Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kan aneh ya adik-adik, padahal arti namanya aja udah kesakitan, udah penderitaan, udah kesengsaraan. Tapi dia berdoa sama Tuhan buat dijauhkan dari hal-hal itu. Ibaratnya aja nih kayak ada di suatu tempat ada musibah kebanjiran, tapi ada yang berdoa, "Tuhan aku gak mau kena kebanjiran," ya gitu. Kan lucu ya adik-adik, tapi kuasa doa ini, nah kita sekarang baca di ayat 10 kalimat terakhir. Di situ berbunyi, dan Allah mengabulkan permintaannya. Dan Allah mengabulkan permintaan Yabes. Walaupun dia di situasi yang sangat gak enakan hati, walaupun dia di situasi yang pokoknya gak enak banget deh.
Tapi saat dia mau berdoa dan gak menyerah, Allah mengabulkan permintaannya. Wah, hebat banget kan adik-adik? Nah, kalau di sini adik-adik lagi ngerasa juga lagi sebel sama kakak, lagi marah sama adik, lagi kesel banget nih sama mami sama papi, atau lagi pusing banget deh, capek sama sekolah online gak selesai-selesai. Nah, kalau kita mengalami kesusahan kayak gitu, tapi kita mau berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, kita harus ingat-ingat Allah yang sama yang mengabulkan permintaan Yabes juga Allah yang sama yang sekarang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus. Nah, jadi saat kita mau berdoa, saat kita mau gak menyerah sama situasi yang kita hadapi, berkat Tuhan itu akan turun terus ke atas kita. Gak percaya? Cobain aja. Oke. Yang ketiga yang bisa kita pelajari dari Yabes adalah dalam penderitaan kita, dalam kekesalan kita, dalam masalah kita, kita ini bisa jadi saksinya Tuhan Yesus. Nah, kok bisa sih kita lagi di masalah, kita lagi dapat nilai yang jelek, kita lagi dalam kondisi yang gak enak, malah jadi saksinya Tuhan? Nah, di sini Yabes ini berhasil keluar dari penderitaannya. Sekarang kita baca di ayat 9, kalimat pertama. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena walau Yabes yang arti namanya adalah kesakitan, dia berhasil lepas dari penderitaannya itu. Karena apa? Baik lagi tadi, karena dia mau sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, dan karena dia gak menyerah sama keadaan yang dihadapin. Nah, saat kita juga berhasil keluar dari masalah, dari penderitaan, dari hal-hal yang bikin kita gak enak hati, Tuhan juga bakal naikin level kita. Dan di situ saat kita berhasil itu, kita bisa jadi saksi-saksinya Tuhan. Nah, saat kita menjadi saksinya Tuhan, Tuhan seneng gak? Tuhan seneng saat kita bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dan saat kita berhasil menyenangkan hati Tuhan, Tuhan gak bakal mikir 2 kali buat limpahkan berkatnya untuk kita. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakuin? Nah, kakak ajak kita semua untuk berdoa sungguh-sungguh, untuk mengusahakan doa kita supaya kita berlimpah-limpah berkat. Karena berkat itu dekat kok sama kita. Oke, yang percaya semua katakan amin. Oke, yuk sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Karena kita ada anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.